Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya mari kita menghadirkan niat dalam hati kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Insya Allah pada saat ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang berjudul As-Sirat Al-Mustaqim, salah satu kitab yang amat baik min anfasil kutub ullifa fi hadzal zaman. Jadi termasuk kitab yang sangat berharga yang dikarang di masa sekarang, dan kitab ini dikarang oleh seorang imam yang ilmunya sangat mendunia, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Pertama, kita akan membaca matannya terlebih dahulu, kemudian saya akan menerjemahkan dan memberikan sedikit penjelasan singkat terkait isi dari kitab tersebut. Di sini pengarang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, As-Sirat Al-Mustaqim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, al-yawmal amalu wa ghadanil hisab. Rawahul Bukhari fi kitabir riqaq. Jadi kita akan membaca setiap bagian, kemudian akan saya terjemahkan dan berikan penjelasan secara ringkas. Di sini pengarang mengatakan As-Sirat Al-Mustaqim. As-Sirat ini maknanya adalah at-tariq, yaitu jalan. Al-Mustaqim maknanya adalah Al-Qawim alladzi la wijaja fihi, yaitu jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kita ke ridha Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menjadikan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa kitab ini menjelaskan mengenai jalan kebenaran yang tidak bengkok melainkan lurus, yang menunjukkan kepada kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penduduk surga. Pengarang mengatakan alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala bentuk penghormatan yang layak dan juga rasa keselamatan mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini di surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita perhatikan pada ayat ini ada dua perintah. Perintah yang pertama adalah mengenai takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah makna dari takwa. Ini perintah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perintah bahwasanya setiap jiwa itu diperintahkan untuk memperhatikan apa yang telah ia kerjakan, apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Lighad maksudnya di sini adalah hari kiamat, hari di akhirat nanti. Jadi apakah dia mengerjakan sesuatu yang menjadikan dia selamat,
bahagia, sentosa dan berjaya, ataukah dia mengerjakan perkara-perkara yang menjadikan ia binasa, rusak dan celaka. Jadi ini adalah makna dari ayat yang sudah kita baca tadi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, kemudian menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diperintahkan untuk memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat nanti. Apakah seseorang itu mengerjakan sesuatu yang menjadikannya bahagia kelak di akhirat atau menjadikannya celaka kelak di akhirat. Oleh karenanya ini adalah merupakan pengingat buat kita semuanya agar kita menjadi hamba yang senantiasa memperhatikan tingkah laku dan gerak-gerik kita. Kita harus selalu ingat, kita harus selalu mengupayakan dan mengusahakan bahwa perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya kita harus menjadikan perbuatan kita ini menjadikan kita termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, mengutip perkataan Sayyidina Ali, qala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Jadi ini perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa karrama wajhah. Al-yaumal amal. Al-yaum pada hari ini maksudnya adalah pada saat kita berada di dunia. Al-amal adalah tempat kita untuk beramal, mengerjakan perbuatan, bukan tempat untuk diperhitungkan. Tetapi kita sekarang di dunia hidup untuk beramal yang nanti hasilnya akan kita petik di akhirat. Masih belum diperhitungkan. Wa ghadan, dan esok di sini maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, pada saat kita berada di akhirat. Al-hisab adalah perhitungan atau pembalasan atas perbuatan-perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia. Jadi kita di dunia kita mendapatkan kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan dan perkara-perkara yang diharamkan yang harus kita tinggalkan, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari semua itu. Setiap orang yang hidup di dunia diperintahkan untuk beramal kebajikan, meninggalkan amal kejahatan, yang nantinya di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari perbuatan tersebut. Rawahul Bukhari fi Kitabir Riqaq. Jadi hadis ini, perkataan Sayyidina Ali ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Ini adalah bagian dari kitab beliau yang sangat populer dan sangat terkenal, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi ini bagian dari kitab, bukan kitab tersendiri. Jadi dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada bagian yang disebut dengan Kitabur Riqaq. Nah, kita kembali ke kitab. Di sini pengarang mengatakan a'zamu huquqillahi ala ibadihi. Jadi yang membawa kitab atau yang memiliki kitab karangan Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, kitab As-Sirat Al-Mustaqim, sambil mendengarkan dan menyimak bisa juga melihat kitab tersebut dan mengharokati, memberikan makna. Pengarang rahimahullah mengatakan, i'lam anna a'zama huquqillahi ta'ala ala ibadihi huwa tauhiduhu ta'ala wa alla yushraka bihi syai' li'anna al-isyraka billah huwa akbaru dzambin yaqtarifuhu al-'abdu wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini paragraf yang pertama akan saya jelaskan. Jadi a'zamu huquqillahi ala ibadihi, kewajiban para hamba yang paling agung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita para hamba
mempunyai kewajiban-kewajiban. Nah, di antara kewajiban-kewajiban tersebut ada kewajiban yang paling agung, ada kewajiban yang paling utama dan harus diutamakan dan dinomorsatukan. Nah, penjelasannya ya akan kita lanjutkan. Jadi, i'lam anna a'zama huquqillahi ta'ala 'ala 'ibadihi huwa tauhiduhu ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kewajiban atau hak Allah yang paling agung, jadi kewajiban hamba yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, huwa tauhiduhu, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhiduhu ay i'tiqadu annahu la ilaha illallah. Yani la yu'badu ghairullah. I'tiqad annahu la yu'badu bihaqqin ghairullah. Jadi meyakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak diberikan kepadanya puncak ketundukan secara total, puncak penghambaan dan perendahan diri secara totalitas, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna la ilaha illallah. Wa alla yushraka bihi syai'. Kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Artinya adalah la ya'budu ghairallah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal isyraka billah huwa akbaru dzambin yaqtarifuhul 'abdu. Karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang tidak ada dosa lain yang mengungguli dosa tersebut. Jadi syirik, dan syirik ini termasuk kufur, syirik, kufur, dan segala macamnya merupakan dosa yang tidak ada dosa lain yang mengungguli dosa tersebut. Artinya adalah dosa yang paling besar, paling parah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhullah. Jadi ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya. Hamba ketika terjatuh kepada perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan murtad, kemudian mati dalam kondisi belum bertaubat, belum kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang ini di akhirat tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maknanya. Adapun kalau orang yang terjatuh pada perbuatan syirik, pada perbuatan kufur, pada perbuatan murtad, kemudian dia bertaubat sebelum dia meninggal dengan taubat yang benar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan niat masuk Islam, ya, dan syarat serta ketentuannya terpenuhi, maka orang ini ketika meninggal akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal sudah bertaubat, artinya dia kembali menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, maka orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang rahimahullah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni sesuai dengan kehendaknya. Ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang mengerjakan dosa di bawah dosa syirik dan kufur. Dosa-dosa yang secara tingkatan, secara level itu berada di bawah dosa syirik dan dosa kufur. Artinya ketika seorang hamba, dia muslim, dia mukmin, ya, meyakini kebenaran agama Islam, kemudian terjatuh kepada perbuatan dosa, dan dosa itu bukan dosa syirik, bukan dosa kufur, bukan perbuatan murtad, entah itu perbuatan zina, entah itu perbuatan minum khamr, entah itu perbuatan membunuh orang lain dengan tanpa hak, entah itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil,
dia meyakini keharaman perbuatan tersebut, tetapi dia masih mengerjakan, maka orang ini ketika meninggal dunia dan mati belum sempat bertaubat, di akhirat orang ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuni orang ini, maka orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, Allah menghendaki orang ini tidak mendapatkan ampunan, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan, dihempaskan ke dalam neraka. Kemudian setelah masa siksanya selesai, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya afdhalun ni'am al-imanu billah. Jadi nikmat yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat ini orang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sejelek apapun dia, selama dia mati dalam kondisi beriman. Oleh karenanya, keimanan yang sangat berharga ini harus kita jaga, kita perkuat, kita pupuk, kembangkan dengan cara kita mempelajari dan mengkaji ilmu agama, mengajarkannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Jadi, orang yang mati dalam kondisi melakukan perbuatan syirik ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang meninggal dalam kondisi tidak sampai terjatuh pada perbuatan syirik, kufur, murtad, maka orang ini seandainya mati terjatuh pada perbuatan dosa lain, entah itu zina, entah itu minum khamar, seperti yang sudah kita sebutkan, dengan ketentuan dia tidak meyakini kehalalan perbuatan dosa tersebut, dia dalam hatinya meyakini perbuatan itu haram, hanya saja dia mengerjakan, maka orang ini jika mati belum sempat bertaubat akan digantungkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesimpulannya adalah setiap orang yang mati dalam kondisi Islam, maka pada akhirnya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas shalihin, Allah berfirman, aku persiapkan untuk para hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah disaksikan oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga manapun, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga kenikmatan yang belum pernah terlintas di hati manusia. Luar biasa, subhanallah. Jadi kenikmatan ini adalah kenikmatan yang harus kita perjuangkan dengan sekuat tenaga supaya kita meraihnya. Kita lanjutkan. Wa kadzalika jami'u anwa'il kufri. Jadi segala macam bentuk kekufuran, ya, la yaghfiruhallah, ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita jelaskan. Baik itu kufur yang berupa syirik, seperti menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kufur yang bukan merupakan syirik, seperti melecehkan Allah Subhanahu wa taala, menistakan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam umpamanya. Apabila orang terjatuh pada perbuatan kufur seperti ini dan dia meninggal, maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ini di surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang kondisi mereka ini adalah menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam
agama Islam, ini menjelaskan mengenai kondisi mereka. Summa matu wa hum kufar, kemudian mereka meninggal dalam kondisi mereka kafir. Jadi syaratnya adalah mereka mati dalam kondisi kafir. Fala yaghfirallahu lahum, maka sekali-kali tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu saya jelaskan bahwasanya menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini bukan syarat. Bukan syarat. Artinya adalah orang kafir, orang non-muslim, baik menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam agama Islam, ataupun tidak menghalangi sama sekali orang untuk masuk ke dalam agama Islam, ini hukumnya sama. Sama-sama tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka mati dalam kondisi seperti itu, mati dalam kondisi belum masuk agama Islam alias kafir. Jadi ini adalah pengertian dari ayat yang sudah kita baca. Orang yang mati dalam kondisi kafir maka diharamkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta diharamkan tercegah dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu saya jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan syirik adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, saya ralat, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian dari syirik. Syirik sekali lagi adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerahkan puncak ketundukan, puncak penghambaan, puncak perendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan syirik. Dan syirik ini adalah merupakan kekufuran. Jadi setiap syirik merupakan kekufuran, namun tidak sebaliknya. Tidak setiap kufuran merupakan syirik. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi kata kufur itu lebih umum, karena kufur itu mencakup syirik, namun tidak setiap syirik merupakan perbuatan kekufuran. Kemudian kita lanjutkan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqq wan naru haqq adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi di sini pengarang rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu, hanya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, kemudian bersaksi bahwasanya Sayyidina Isa bin Maryam, Isa yang merupakan putra Maryam, Abdullah adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan juga utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi kalimatullah, Nabi Isa ini gelar beliau adalah kalimatullah. Maksudnya adalah berita gembira yang dikabarkan oleh malaikat kepada Sayyidah Maryam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh Nabi Isa atau meniupkan roh Nabi Isa alaihissalam kepada Sayyidah Maryam. Jadi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa alaihissalam ini mendapatkan gelar kalimatullah seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam
wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Jadi baginda Isa alaihissalam adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berita gembira. Pengertiannya adalah berita gembira, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk memberitahukannya kepada Sayyidah Maryam. Kemudian kita kembali ke hadis, di situ disebutkan wa ruhum minhu. Ruh wa ruhum minhu. Jadi maknanya adalah bahwa ruh dari Nabi Isa alaihissalam adalah ruh yang mulia, ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata minhu, min di sini fungsinya bukan min litab'id, bukan lijuz'iyah, bukan maksudnya Nabi Isa alaihissalam ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang tidak serupa dengan makhluknya yang tidak bisa dibagi-bagi. Jadi bukan itu maknanya. Melainkan maknanya adalah bahwa ruh Nabi Isa merupakan ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwasanya Nabi Isa, ruh beliau adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqq, meyakini bahwasanya surga ini ada, tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti keyakinan kita umat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwasanya surga itu ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal hingga selama-lamanya. Kenapa? Karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal dan tidak berpenghabisan karena dikehendaki dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Wan naru haqq. Kemudian juga meyakini bahwasanya neraka itu ada. Neraka itu benar adanya. Neraka merupakan tempat yang dipenuhi dengan berbagai macam siksa dan sudah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah kekal untuk selama-lamanya tanpa berpenghabisan. Jadi barang siapa yang bersaksi kemudian meyakini dengan setulus hati tanpa ada keraguan sedikit pun perkara-perkara yang telah kita sebutkan, bahwa Nabi Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, kemudian Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa adalah hamba Allah, dan juga berita gembira yang disampaikan oleh para malaikat atas perintah Allah kepada Sayyidah Maryam. Kemudian ruh beliau adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Barang siapa yang demikian membenarkan hal itu, di sini dikatakan adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maknanya adalah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang meyakini hal-hal seperti ini kemudian juga melanggengkan, senantiasa berzikir dengan zikir seperti ini, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqq wan naru haqq. Jadi dia berzikir dengan zikir seperti ini, maka akan diberikan pertolongan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal soleh sehingga kondisinya menjadi kondisi yang baik dan akan mendapatkan akhir dan pungkasan hidup yang baik, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah makna dari hadis yang sudah kita sebutkan.
Dan ada juga kemungkinan para ulama juga mengatakan terkait makna hadis ini pendapat yang nomor 2, bahwasanya orang yang meyakini la ilaha illallah dan seterusnya ini nanti akan masuk surga. Akan masuk surga walaupun orang tersebut adalah golongan dari pelaku dosa besar. Dia muslim, dia mukmin, dia beragama Islam, dia meyakini akidah tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluknya, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala-galanya, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan tempat, menciptakan waktu, meyakini Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada waktu, ya, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan-keyakinan ini benar diyakini, tetapi dia termasuk golongan pelaku dosa besar dan mati dalam kondisi seperti itu, belum sempat bertaubat, orang ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ke dalam surga. Ini juga ada kemungkinan bahwasanya makna hadis ini adalah yang barusan saya sebutkan. Kemudian kita lanjutkan di kitab. Syekh juga menyebutkan di sini ada hadis lain yang memperkuat, mempertegas penjelasan yang sudah lewat. Wa fi hadisin akhar, pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka. Maksudnya adalah mengharamkan orang yang akan kita sebutkan kondisinya, mengharamkan supaya langgeng di neraka, supaya kekal di neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, mengatakan di sini maksudnya adalah sekaligus meyakini maknanya, meyakini kandungan dari syahadat yang pertama dan yang kedua otomatis. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah dan tentu saja masuk Muhammadur Rasulullah, meyakini dua kalimat ini dengan keyakinan yang benar, maka orang ini akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di neraka selama-lamanya. Artinya adalah umat Islam yang melakukan perbuatan dosa besar, mati belum sempat bertaubat, ya selain dosa besar yang syirik, kufur dan seterusnya, maka orang ini nanti ketika masuk neraka tidak akan berada di neraka untuk selama-lamanya, tetapi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga jika memang orang ini dikehendaki oleh Allah tidak diampuni. Dan sudah kita sebutkan sebagian dari pelaku dosa besar itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki orang tersebut diampuni dosanya sehingga dia di akhirat dimasukkan seketika ke dalam surga karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bukti keluasan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya bataghi bidzalika wajhallah. Nah, ini mempertegas apa yang sudah kita sebutkan. Jadi orang ini mengatakan dan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tulus dari hati dia sendiri. Jadi bukan karena munafik, bukan karena menjaga perasaan umat Islam, bukan seperti itu. Memang dia mengatakan hal ini tulus dari hatinya, jujur dari hatinya. Shadiqun min qalbihi, laisa nifaqan wala mura'atan linnas. Jadi dia mengatakan dua kalimat syahadat ini adalah benar-benar dari hati, dengan ketulusan disertai dengan keyakinan, bukan sekedar ucapan dalam lisan tanpa diyakini dalam hati, atau dalam hatinya terdapat kebencian terhadap umat Islam dan juga kebencian kepada agama Islam. Bukan seperti itu. Karena orang yang demikian, maka orang ini sejatinya bukanlah seorang muslim. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat
dan dalam hatinya menyimpan rasa kebencian kepada agama Islam, kepada umat Islam, dan dia mengucapkan seperti itu hanya untuk menjaga perasaan orang Islam, untuk mendekatkan diri kepada umat Islam, maka orang ini sejatinya bukanlah seorang muslim. Jadi mengatakan sekaligus meyakini, maka orang ini akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal berada di neraka untuk selama-lamanya. Artinya orang ini pasti akan masuk ke dalam surga. Hanya saja dengan perincian tadi, apakah masuk surga seketika ataukah harus transit dulu di neraka, kemudian setelahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya lanjutkan pada paragraf berikutnya. Wa yajibu qarnul imani bi risalati Muhammadin bi syahadati alla ilaha illallah. Wa dzalika aqallu syai'in yahsulu bihin najatu minal khuludil abadi finnar. Jadi yajibu qarnul iman, wajib membarengkan keimanan bi risalati Muhammad dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, bi syahadati alla ilaha illallah. Jadi harus menghimpun dua perkara ini, meyakini dua perkara ini. Dua perkara ini, dua kalimat syahadat. Ini adalah perkara penting yang tidak bisa ditawar-tawar, harga mati. Supaya iman seseorang ini sah, supaya keislaman seseorang ini sah, selain dia harus meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakininya supaya dia menjadi seorang muslim. Wa dzalika aqallu syai'in yahsulu bihin najatu minal khuludil abadi finnar. Jadi ini adalah minimal perkara yang harus terjadi, perkara yang harus diupayakan, diusahakan, dikerjakan supaya seseorang itu selamat dari keabadian berada di neraka untuk selama-lamanya. Jadi iman ini harus kepada Allah dan kepada Rasulnya, tidak boleh hanya salah satu di antara Allah atau Rasulnya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala di situ disebutkan mengharamkan untuk masuk neraka selama-lamanya, dan di hadis redaksinya adalah fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah, tanpa disebutkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini tadi sudah saya sebutkan, sudah langsung menjadi satu paket. Jadi ini dalam bahasa Arab, uslub atau metode penulisan seperti ini disebut dengan al-iktifa. Jadi cukup menyebutkan salah satu dari dua hal, yang mana dengan menyebutkan perkara yang tersebut maka sudah mencakup perkara yang lain. Jadi an yuzkara ahadul amrain li anna dzikrahu yu'rafu minhu annal akhara ma'ni. Jadi menyebutkan satu dari dua perkara yang keduanya ini saling berkaitan. Karena dengan menyebutkan perkara tersebut, maka perkara yang lain ini sudah masuk otomatis. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, sarobila taqikumul har. Jadi ayatnya, sarobil al-qumson, jadi ini semacam pakaian yang kalau kita kenakan, ini akan menjaga kita dari rasa panas. Ya. Dingin nggak disebutkan pada ayat. Tidak disebutkan, namun itu sudah masuk. Nah, uslub atau metode seperti ini dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang digunakan oleh orang Arab, disebut dengan al-iktifa. Nah, kita akan lanjutkan pada kajian pada pembahasan berikutnya. Bayanu ma'na syahadatain. Bayan ma'na syahadatain. Jadi menjelaskan mengenai makna dua kalimat syahadat. Di sini pengarang rahimahullah mengatakan, fama'na syahadati alla ilaha illallah, fama'na syahadati alla ilaha illallah ijmalan a'tarifu bilisani wa a'taqidu wa uz'inu biqalbi
annal ma'buda bihaqqin huwallahu ta'ala faqat. Jadi makna syahadat yang pertama, la ilaha illallah, ijmalan di sini maksudnya adalah min ghairi tafsil, tanpa perincian, tanpa penjabaran yang panjang lebar, adalah a'tarifu bilisani, saya mengakui dalam lisan. Jadi ketika dikatakan asyhad, saya bersaksi, itu maknanya adalah a'tarifu bilisani, saya mengakui dengan lisan saya, wa a'taqidu, saya meyakini, berarti dalam hatinya, wa uzza'inu, dan merelakan dalam hatinya juga, biqalbi, dalam hatinya, annal ma'buda bihaqqin huwallahu ta'ala faqat, bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi merelakan di sini adalah terhadap apa yang ia ketahui. Jadi uzza'in atau masdarnya adalah al-idha'an, itu maknanya adalah ridhon nafsi bi syai'in arafathu, atau taslimun nafsi bi syai'in arafathu. Jadi hati merelakan dengan perkara yang ia ketahui. Karena sekedar tahu tanpa merelakan ini tidak cukup. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebagian ahli kitab di masa Rasulullah SAW, mereka tahu betul, mengenal betul siapa Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Mereka tahu hal itu. Hanya saja hati mereka tidak merelakan dengan apa yang mereka ketahui. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka itu tahu siapa Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal betul dan tahu siapa anak-anak mereka. Nah, hanya saja pengetahuan itu tidak berguna jika tidak dibarengi dengan kerelaan dengan pengetahuan tersebut. Jadi ini makna syahadat yang pertama, seseorang mengakui dengan lisannya, meyakini dan merelakan dalam hatinya bahwasanya yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak diserahkan kepadanya puncak ketundukan, puncak penghambaan dan perendahan diri secara total itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mustahiq li nihayati tadzallul wa ghayati ta'zim. Jadi yang berhak untuk mendapatkan puncak penghambaan dan puncak pengagungan, perendahan diri secara total itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah makna la ilaha illallah. Ini satu pendapat. Ada juga pendapat yang lain. Ada juga pendapat yang lain. Pendapat yang menyebutkan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadikan sesuatu ada yang asalnya tidak ada, memunculkan perkara yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini maknanya lebih lengkap karena ini mencakup bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya pencipta. Oleh karenanya sebagian ulama mengunggulkan pendapat ini, lebih memilih pendapat ini. Kemudian makna syahadat yang kedua, wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan pada kajian selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan keikhlasan, rasa semangat untuk belajar, kemudian mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.